Di antara kilat dan api, tangan besar pemuda itu sudah mencengkeram menara Ziguang Tianluo. Setelah suara yang mengejutkan itu, Ziguang Tianrota langsung terguncang. Hanya saja pemuda berpakaian hitam itu juga tidak nyaman. Sosok yang berdiri di udara seperti gunung suci primordial itu juga terpana oleh kekuatan meledaknya Purple Sky Rota. Boom, 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 kekosongan yang tak berujung itu terus-menerus dihancurkan oleh pemuda berpakaian hitam itu. Dalam sekejap, pemuda itu tertabrak dan terlempar ratusan juta mil jauhnya. Melihatnya dari kejauhan, dia melihat wajah pemuda itu pucat, matanya menyemburkan api menatap ke arah Murong Yu dari kejauhan. Tampaknya pemuda berpakaian hitam itu sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di daftar suci. Meskipun peringkatnya tidak sebagus Yu Yangjia, sebagai yang terkuat di daftar suci, dia benar-benar terlempar ke udara oleh Murong Yu. Selain itu, energi dan darahnya melonjak seperti sungai, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sungguh memalukan. Dari kejauhan, wajah Murong Yu tampak muram. Meskipun kali ini tampaknya dia lebih unggul dalam konfrontasi tersebut. Namun pada kenyataannya, Murong Yu masih menderita. Meskipun pemuda berpakaian hitam itu terhempas, Ziguang Tianluota juga terhempas. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan hampir menghancurkan pikiran Murong Yu. Yang terpenting adalah bahwa menawarkan Purple Light Sky Rota sudah menjadi metode serangannya yang paling kuat pada tahap ini. Semua ini tidak dapat melukai pemuda berpakaian hitam itu, cara apalagi yang dimiliki Murong Yu untuk melawan pemuda berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan kengerian yang mendalam dari yang terkuat dalam daftar suci. Hahaha Murong Yu, bukankah kamu bajingan kecil yang sombong? Sekarang aku melihat bagaimana kamu mati. Stella sama sekali tidak memiliki amarah yang pernah dilecehkan Murong Yu sebelumnya. Sekarang melihat Murong Yu disiksa dan dibunuh oleh pemuda berpakaian hitam itu, dia tidak bisa menahan tawa. Murong Yu melirik Stella dengan samar, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, serangan jiwa menebas keluar, Soul Slash. Napas kematian yang kuat tiba-tiba menyelimuti hati Stella. Tawa Stella berhenti tiba-tiba, dan sudah diketahui bahwa Murong Yu telah bertindak padanya ketika wajahnya berubah drastis. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju pemuda berpakaian hitam dengan kecepatan terkuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan jiwa Murong Yu, dan dia tidak bisa lolos dari serangan Murong Yu. Dengan rencana saat ini, hanya pemuda berpakaian hitam yang bisa menyelamatkannya. Jadi, dia membuka sosoknya dan bergegas ke pemuda berpakaian hitam itu. Dari kejauhan, pemuda berpakaian hitam itu secara alami tahu pikiran Stella, meskipun dia sedikit tidak tahu malu pada Stella, tapi dia pasti tidak bisa membiarkan Murong Yu membunuh Stella di depan matanya. Akan lebih memalukan lagi jika Murong Yu membunuh orang yang dia lindungi di depannya, seorang pria kuat di daftar suci. Jadi dia mengulurkan tangan besarnya dan segera meraih Stella. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, dan dia mencibir, meningkatkan serangan jiwanya hingga ekstrim. Dengan Swiss Soul Slash, milik Murong Yu telah menebas jiwa Stella. Dalam sekejap, jiwa Stella telah dipenggal. Stella mati. Namun, meskipun Stella telah dipenggal, tubuh fisiknya tidak menyebabkan kerusakan apapun, dan karena inersia, dia masih terbang maju dengan cepat. Tangan besar pemuda berpakaian hitam itu akhirnya terulur dan langsung meraih Stella. Tepat ketika pemuda berpakaian hitam itu mengira Stella telah diselamatkan, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia menemukan bahwa Stella tidak memiliki aura kehidupan. Ketika rohnya menyerbu ke ruang jiwa Stella, dia menemukan bahwa jiwa Stella telah hancur. Di bawah keadaan tembakannya, Murong Yu memenggal Stella. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu menjadi lebih marah dari sebelumnya. Malu, ini sangat memalukan. Murong Yu, aku akan membunuhmu. Pemuda berpakaian hitam itu meraung, melangkah maju, dan menghantam udara dengan pukulan ke arah Murong Yu. Namun, pada saat yang sama dia menyerang, dia melihat bahwa Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya, menembus kehampaan, dan dengan cepat melarikan diri ke tempat yang jauh. Murong Yu melarikan diri tanpa perlawanan. Awalnya, Murong Yu merasa bahwa dia dapat menggunakan Purple Light Sky Rota untuk mengguncang pemuda berpakaian hitam itu dengan paksa, seorang pria kuat di daftar suci. Namun, kemudian diketahui bahwa itu tidak mungkin, jadi dia melarikan diri. Akan menjadi idiot jika kamu tidak melarikan diri. Jika kehampaan di sekitarnya tidak disegel, Murong Yu pasti sudah memasuki Hetu Luoshu sejak lama. Boom, kecepatan Murong Yu telah ditingkatkan hingga ekstrim olehnya, dan dia melewati ratusan juta waktu dan ruang dalam sekejap. Namun, kecepatannya yang cepat hanya setara dengan leluhur kekacauan tingkat 9. Namun, itu jauh lebih rendah daripada orang kuat dalam daftar suci pemuda kulit hitam. Kekuatan mengerikan menghancurkan kehampaan dan datang melalui kehampaan. Sebelum dia mendekati Murong Yu sudah merasakan guncangan aura yang menakutkan. Aura yang mengerikan dan bahkan tubuh Murong Yu yang telah mencapai tingkat senjata leluhur hampir hancur. Itu hanya napas. Jika diledakkan oleh pukulan, tubuh Murong Yu pasti akan diledakkan. Pamanmu, Aozu.com. Murong Yu sangat tertekan. Sampai sekarang, dia masih belum tahu siapa pemuda berpakaian hitam ini dan mengapa dia ingin membunuhnya.
Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa di seluruh dunia suci, kecuali kerabat dan teman-temannya, siapa yang tidak ingin membunuhnya. Namun, Murong Yu tertekan dan tertekan, tetapi dia bukanlah orang yang menunggu untuk mati. Hetu Luoshu telah berubah menjadi baju perang dan dikenakan di tubuhnya. Namun, Ziguang Tianluo juga melayang di atas kepalanya, dan seberkas cahaya jatuh, menutupinya dengan kuat. Namun, ini belum cukup. Murong Yu juga mengorbankan San Haijing, Qiankun Yin Yang Ding, Del. Dua perangkat tertinggi, dua harta karun di luar perangkat tertinggi. Namun meskipun demikian, Murong Yu masih merasa tidak aman. Karena dia tidak dapat mendesak semua kekuatan harta karun ini pada tahap ini. Jika memungkinkan, Anda dapat membunuh pemuda berpakaian hitam itu dengan pengorbanan apapun. Setelah melakukan semua ini, Detektif Murong Yu mengeluarkan sejumlah besar slip geokomunikasi dari buku Hetu Luo, dan kemudian menghancurkan semuanya dengan satu tangan. Ini semua adalah slip geokomunikasi dari urusan neraka. Murong Yu juga tidak berdaya, awalnya dia tidak mau meminta bantuan. Tapi sekarang aku harus melakukannya. Sebenarnya, dia hanya ingin Yu Yangjia dan Yin Gaohan datang tepat waktu. Sama sekali tidak ada masalah menghadapi pemuda berpakaian hitam dengan kekuatan mereka. Meskipun Liu Xiankai dan yang lainnya kuat, mereka tidak kuat dalam daftar suci. Setelah meremas pesan-pesan ini, Yu Jian meminta bantuan. Tangan besar Murong Yu berulang kali menangkap dan memotret dalam kehampaan. Saat berikutnya, busur Qiankun dan anak panah pengguncang muncul di tangannya. Terserah padamu apakah kamu bisa menjaga kehidupan kecil ini. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan menghantam tiga anak panah pengguncang langit dengan keras di tangannya. Meskipun Murong Yu sudah meminta bantuan, dia jelas bukan orang yang bergantung pada orang lain. Akulah yang paling bisa diandalkan dalam segala hal. Tiga anak panah pengguncang langit berubah menjadi tiga cahaya kemasan, menghancurkan kehampaan, dan langsung muncul pada kekuatan yang diledakkan oleh pemuda berpakaian hitam itu. Boom! Setelah suara keras itu, anak panah pengguncang langit pertama diledakkan. Meskipun kekuatan pemboman pemuda berpakaian hitam itu tidak hancur, itu juga dihentikan oleh pemboman itu. Pada saat ini, anak panah kedua juga telah ditembakkan. Setelah suara keras lainnya, kekuatan pemuda berpakaian hitam itu telah muncul beberapa retakan, dan kecepatannya sekali lagi mandek. Dan ketika kekuatan ketiga meledak, kekuatan kohesif yang tak tertandingi ini pecah. Kekuatan tiga anak panah. Setelah melihat ini, Murong Yu sangat gembira, merasa bahwa kekuatan panah pengguncang langit tampaknya lebih kuat daripada serangan Purple Light Sky Rota. Selain itu, kekuatan yang dikonsumsi saat menembakkan anak panah kurang dari 1% dari pengorbanan Purple Light Sky Rota. Terlebih lagi, yang terpenting adalah kekhasan panah gemetar. Jika Anda tidak membunuh musuh, Anda tidak akan menoleh ke belakang. Oleh karena itu, meskipun ketiga anak panah yang bergetar itu akhirnya terguncang. Namun, segera menghancurkan kekuatan yang ditembakkan kehampaan kepada pemuda berpakaian hitam itu. Di antara kilat dan api, kekuatan yang diledakkan pemuda berpakaian hitam itu diledakkan oleh tiga anak panah yang mengguncang langit. Kemudian, ketiga anak panah yang bergetar itu hancur ke dalam kehampaan, berubah menjadi tiga cahaya kemasan, dan tenggelam ke dalam tubuh Murong Yu. Pemuda berpakaian hitam yang mengejarnya itu linglung. Dia tidak dapat berpikir bahwa Murong Yu memiliki metode seperti itu. Namun, segera dia menatap Murong Yu dengan ekspresi serakah. Jika Murong Yu dapat dibunuh, dia tidak hanya bisa mendapatkan tubuh surgawi yang kacau, milik Murong Yu, tetapi juga berbagai harta karunnya. Harta karun milik Murong Yu bukanlah produk biasa. Jika jatuh ke tangannya, kekuatannya pasti akan meroket, dan tidak akan menjadi masalah untuk bergegas ke puncak daftar suci dalam satu gerakan. Dalam hatinya, pemuda itu bertindak lebih agresif lagi. Sebelum dia sempat bernapas, dia sekali lagi mempersempit jarak dengan Murong Yu. Dan dengan bantuan Saking Arrow, keuntungan yang akhirnya dia peroleh benar-benar hilang. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat membombardir tubuh Murong Yu. Meskipun Murong Yu mendesak menara Ziguang Tianluo, Qiankun Yin Yang Ding, dan Hetu Luoshu untuk membuat pertahanan pada saat pertama, dan menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Namun, itu gagal menghalangi semua kekuatan. Ledakan, tubuh daging Murong Yu yang mencapai tingkat leluhur seperti porselen, dengan retakan dan retakan di segala arah. Darah mengalir seperti air mancur, sangat menakutkan. Hetu, bisakah kamu memasuki Hetu Luoshu sekarang? Teriak Murong Yu dalam benaknya. Ada setengah kemungkinan untuk bergegas ke aliran turbulensi yang kacau. Tubuh fisikmu dapat menahan aliran turbulensi yang kacau. Tetapi ada kemungkinan untuk diasingkan dalam turbulensi spasial selamanya. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya, kekosongan itu tertutup rapat, dan Murong Yu tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Sekarang ia dapat memasukinya, tetapi serangan terus-menerus dari pemuda berpakaian hitam telah membuat ruang di sekitar Murong Yu tidak stabil, sehingga mustahil untuk memasuki Hetu Luoshu dengan aman. Tiba Murong Yu ragu-ragu. Pengasingan tanpa batas. Tepat ketika Murong Yu ragu-ragu, tiba-tiba terdengar teriakan keras di depannya. Kemudian, Murong Yu merasa ngeri saat mendapati bahwa kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat dijelaskan yang tidak dapat dilepaskan telah menyelimuti dirinya. Sebelum ia dapat bereaksi,
dengan desir sosoknya menghilang dan lenyap. Gemuruh, begitu Murong Yu menghilang, tinju besar pemuda berpakaian hitam itu juga runtuh dengan keras, menghancurkan kekosongan ratusan juta mil hingga musnah. Namun, Murong Yu telah menghilang. Ah, siapa itu yang merusak perbuatan baikku? Pemuda berpakaian hitam itu meraung, melangkah melintasi ratusan juta waktu dan ruang, dan muncul di tempat Murong Yu menghilang. Pada saat yang sama, Shen Quan tak terkalahkan, dan sekali lagi hancur. Namun, bukan lagi Murong Yu yang runtuh kali ini, tetapi orang yang menembak Murong Yu hingga tak terkendali. Namun, yang membuat pemuda berpakaian hitam itu semakin marah adalah bahwa orang yang diam-diam menyerang Murong Yu tampaknya tidak ada. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat memaksa sosok orang itu keluar dari kekosongan. Tampaknya orang itu tidak pernah ada. Namun, jika bukan karena orang itu, bagaimana mungkin Murong Yu dibuang? Mungkin orang itu mengusir Murong Yu dan pergi, kan? Pemuda berpakaian hitam itu sangat marah. Aura mengerikan terus-menerus meletus darinya, dan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Namun, semuanya sia-sia. Jadi, kemana Murong Yu diasingkan? Murong Yu merasa gelap di depannya, dan gaya tarik yang sangat besar bekerja padanya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Di depannya gelap gulita. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, Murong Yu tetap tahu bahwa dia maju dengan cepat. Semua harta dikorbankan dan dikelilingi olehnya, Murong Yu tidak memiliki tindakan tambahan apapun. Sangat berbahaya mengalami kecelakaan selama transmisi semacam ini. Lebih baik menunggu dengan tenang sampai di mana Anda akan diasingkan. Tampaknya itu hanya sesaat, dan tampaknya setelah ratusan juta tahun, mata Murong Yu akhirnya menyala. Kemudian, dia disemprotkan keluar dari lorong kehampaan. Klik, begitu Murong Yu mendarat, benda-benda di bawah kakinya dihancurkan olehnya. Dan seluruh sosoknya tiba-tiba tenggelam, sampai tenggelam di bawah tempurung lututnya. Pada saat yang sama, napas yang sunyi, hikmat, dan kuno muncul di wajahnya. Bahkan Murong Yu mencium bau darah yang kuat di hidungnya. Melihat ke bawah, dia melihat kerangka tak berujung di bawah kakinya. Suara tadi karena Murong Yu menginjak banyak tulang. Melihat ke kejauhan dari bawah kakinya, matanya penuh dengan tulang, semua jenis tunggul dan lengan, tidak ada daging dan darah, dan beberapa hanya tulang yang rusak parah dan senjata berkarat. Tempat apa ini? Murong Yu terkejut. Begitu pikirannya bergerak, dia naik ke udara. Namun, dia segera merasa agak sulit untuk naik. Sebenarnya, tekanan di tempat ini sangat tinggi, dan semakin tinggi tekanannya, semakin besar pula tekanannya. Sepertinya ada larangan terbang. Namun, mungkin usianya sudah terlalu tua, dan orang-orang seperti Murong Yu masih bisa terbang di bawah tekanan. Hanya saja tidak terlalu tinggi. Di bawah tekanan yang luar biasa, Murong Yu terbang ke kehampaan. Melihat ke kejauhan, pemandangannya penuh dengan kehancuran dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya serta berbagai senjata berkarat. Ini adalah medan perang, dan medan perang ini memiliki usia tertentu. Seharusnya ini adalah medan perang kuno. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan bergerak maju dengan cepat. Dia segera menemukan bahwa medan perang kuno ini sangat besar, dengan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah itu medan perang primordial? Setelah mengamati, Murong Yu menemukan bahwa selain ras manusia, ada berbagai tulang di medan perang ini. Ras monster, ras naga, ras phoenix, ras iblis, ras malaikat dan sebagainya. Oleh karena itu, Murong Yu menduga bahwa ini adalah tempat di mana ras-ras besar bertempur di zaman kuno. Namun, Murong Yu belum pernah mendengar tentang medan perang kuno ini. Dan yang membuatnya paling tertekan adalah bahwa ruang medan perang kuno ini sangat padat, dan dia tidak dapat menghancurkan ruang ini dengan satu pukulan. Bahkan ruang ini tampaknya independen, Murong Yu sama sekali tidak dapat merasakan titik teleportasi di alam suci dan alam dewa. Dengan kata lain, Murong Yu tidak dapat mengirimkannya sama sekali. Tidak mungkin juga untuk langsung berteleportasi melalui asal-usul para dewa. Namun, Murong Yu sedikit lega karena dia masih bisa memasuki Hetu Luoshu. Namun, jika dia ingin keluar, dia hanya dapat menemukan jalan keluar. Jika tidak, dia hanya bisa menjadi tua di medan perang kuno ini. Raungan, Murong Yu berjalan sendirian. Tiba-tiba, sebuah raungan yang mengguncang langit dan bumi dengan keras melintas. Pada saat yang sama, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hati Murong Yu. Pada saat ini, rambut dingin tubuh Murong Yu berdiri. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Boom! Setelah suara keras itu, tinju Murong Yu tampaknya membombardir seekor binatang buas. Namun sebenarnya, tidak ada apapun di dekatnya. Namun, Murong Yu yakin bahwa dia pasti telah membunuh sesuatu. Karena pada saat yang sama dengan pemboman itu, kekuatan dahsyat itu meledakkannya. Setidaknya mereka adalah eksistensi tingkat suci leluhur kekacauan tingkat 9. Dan itu tidak berwujud. Mata Murong Yu berbinar-binar, dan dia melihat sekeliling. Aku ingin melihat cahaya kekuatan dari lawan dan napas yang tertinggal di kehampaan. Auzu.com hanya saja, yang sangat mengejutkannya, dia tidak melihat cahaya kekuatan apapun, juga tidak melihat napas apapun, kecuali napasnya sendiri. Namun, dia melihat fluktuasi ruang yang diserangnya.
Nafas berbahaya muncul kembali di hati Murongyu. Wajah Murongyu muram, dan dia dengan cepat mundur dengan kasar saat pikirannya melayang. Namun, napas berbahaya itu seperti bayangan, tidak hanya tidak melemah, tetapi sebaliknya malah menguat. Apa-apaan ini? Keluarlah untukku. Murongyu melihat riak yang sangat tersembunyi di kehampaan di depannya. Jika bukan karena dia yang mengendalikan aturan ruang, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Sambil menyeruput, Murongyu mengulurkan tangannya yang besar, dan menghantam udara. Gemuruh. Hamparan kehampaan yang luas itu hancur, tetapi tidak ada yang terlihat. Ledakan. Pada saat ini, Murongyu merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Kemudian kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi menghantamnya dengan keras, dan menerbangkannya keluar. Jika bukan karena Murongyu yang telah mengorbankan Hetu Luoshu dan harta karun lainnya, pemboman ini mungkin telah meledakkan tubuhnya. Dia menerbangkan Murongyu, dan keberadaan yang tidak dikenal di sisi lain tiba-tiba menghilang. Tidak peduli bagaimana Murongyu mengamati dan mencari, dia tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain. Aku tidak tahu apakah keberadaan itu adalah keberadaan yang tidak kasat mata dan tidak berwujud, atau kemampuan untuk menyembunyikan tubuh itu sangat hebat. Pikiran spiritual Murongyu telah menutupi kekosongan ratusan juta mil, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Namun, aura berbahaya yang mengambang di hatinya tidak pernah berhenti. Karena itu tidak tahu keberadaan macam apa yang masih mengintipnya secara diam-diam. Murongyu mencari ingatannya sendiri, tetapi tidak ada ingatan tentang binatang buas yang tak terlihat dan kuat itu. Bahkan Hetu tidak tahu, karena kamu tidak akan keluar, maka aku akan memaksamu untuk keluar. Mata Murongyu berkedip sedikit cahaya dingin. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa di ruang jiwanya dengan keras memberontak. Badai jiwa, mengikuti raungan Murongyu, kekuatan jiwa yang sangat ganas berpusat pada tubuh Murongyu, mencekik dengan liar ke segala arah. Menyerang tanpa pandang bulu, selama berada dalam jangkauan serangan badai jiwa, semuanya dapat diserang. Mungkin ia merasakan bahaya, dan keberadaan yang tidak tahu keberadaan seperti apa itu dengan cepat mundur keluar dari kehampaan. Namun, kecepatannya cepat, dan serangan jiwa Murongyu tidak lambat, dan ia masih menembak tiba-tiba. Ledakan, hanya ratusan ribu mil di depan Murongyu, kehampaan itu tiba-tiba terbuka. Kemudian muncullah seekor binatang buas yang besar. Kepala kuda, mata singa, punggung harimau, tubuh rusa kesturi, dan sisik naga semuanya menjadi satu, ekornya berbulu seperti ekor naga, dan memiliki tanduk dengan daging. Seperti inilah rupa binatang buas itu. Namun, binatang buas yang ganas ini tidak memiliki aura ganas dari binatang buas yang normal. Sebaliknya, itu memberi Murongyu napas yang sangat nyaman. Meskipun pihak lain tampak membunuh, tetapi juga ingin menempatkan Murongyu dan tempat kematian. Ini unicorn. Saat Murongyu melihat binatang buas itu, seruan Hetu terdengar di benaknya. Sekarang aku ingat, ini adalah kirin pemecah tengyun. Kecepatannya sangat cepat, dan dia juga bisa menembus udara. Itu adalah binatang suci paling menakutkan di zaman kuno, bukan salah satunya. Sepertinya dia telah punah setelah perang kuno. Sekarang, mengapa ada unicorn di langit ini? Tuan Suci, Anda harus menaklukkannya. Manfaatnya sangat besar bagi Anda. Hetu menjadi bersemangat, dan berkhotbah bahwa Murongyu akan menaklukkan Tengyun Rikong. Pada saat ini, setelah kirin pemecah Tengyun terungkap, dia telah terbang maju melalui kehampaan. Kecepatan itu membuat Murongyu merasa malu. Tanpa ragu-ragu, Murongyu langsung menyusulnya. Pada saat yang sama, Hetu juga menjelaskan unicorn. Di dunia suci, seperti suku naga dan phoenix sejati dapat disebut binatang suci. Namun, di atas binatang suci ini ada binatang suci yang lebih kuat dan mulia, unicorn. Unicorn adalah binatang suci terkuat di dunia suci. Tidak ada satupun. Namun, dibandingkan dengan suku naga dan phoenix, unicorn lebih mulia dan lebih kuat. Namun jumlahnya terlalu sedikit. Terlebih lagi, dalam perang besar 10.000 klan di zaman kuno, semua klan unicorn telah jatuh. Sejak saat itu, hal itu telah menjadi sejarah. Justru karena inilah tidak banyak orang di dunia suci yang mengetahui keberadaan unicorn sama sekali. Dan yang terpenting, hubungan antara keluarga unicorn dan ras manusia sangat baik. Itu karena membantu ras manusia untuk diserang dan dibunuh oleh ras suci dan kekuatan ras lainnya. Unicorn pembelah tengyun adalah sejenis unicorn, yang pandai dalam kecepatan dan bergerak melalui kehampaan. Jenis unicorn ini, mereka adalah kesayangan ruang angkasa. Sama seperti ikan dan air, bahkan lebih kuat dari Murongyu yang mengendalikan aturan ruang angkasa. Terlebih lagi, kekuatan unicorn celah tengyun sangat mengerikan. Murongyu telah melihat wilayahnya tepat ketika dia baru saja muncul, lebih rendah dari Murongyu. Hanya wilayah orang bijak kuno. Namun, ia memiliki kekuatan leluhur kekacauan tingkat 9. Selain itu, ditambah dengan kemampuannya yang menakjubkan, leluhur kekacauan tingkat 9 biasa hanya akan terbunuh dalam hitungan detik saat mereka menghadapinya. Wow, tepat setelah Murongyu mengejar kilin pemecah tengyun dan menghilang, sesosok muncul dari udara tipis di lokasi asli Murongyu. Ini adalah tubuh kurus yang ditutupi jubah hitam. Wajahnya juga kabur, hanya sepasang mata panjang yang berkilauan dengan cahaya dingin yang muncul. Hah,
Sudah pergi begitu cepat. Suara rendah datang dari populasi kurus berpakaian hitam. Segera, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih segenggam udara di kehampaan. Dia meletakkannya di depan hidungnya dan mengendus, lalu pemuda kurus berpakaian hitam itu menatap tajam ke matanya, dan pada saat yang sama melihat ke arah yang ditinggalkan Murong Yu. Di medan perang primordial ini, Murong Yu akhirnya akan menjadi milikku. Tubuh surgawi keos, hehe, pria hitam kurus itu mencibir, melangkah keluar dan menghilang di tempat, mengejar Murong Yu dan dengan cepat menghilang ke cakrawala yang jauh. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini menggunakan cara untuk mengasingkan Murong Yu ke medan perang primordial. Mungkin karena kekhasan medan perang primordial, selama Murong Yu masuk ke sini, dia tidak bisa lepas dari kelima jarinya. Jika dia berada di luar alam suci, bahkan jika dia kuat, dia tidak dapat menjamin bahwa dia pasti akan mendapatkan tubuh Murong Yu. Selain itu, bahkan jika Murong Yu terbunuh, dia mungkin tidak punya waktu untuk memurnikan tubuh Murong Yu. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang kuat di alam suci yang menginginkan tubuh Murong Yu. Dan di medan perang primordial, dengan kekuatannya, Murong Yu tidak akan terelakkan. Tetapi Murong Yu, yang mengejar Teng Yun Rifting Kilin, bahkan tidak tahu bahwa bahaya yang kuat sedang mendekatinya dengan cepat. Pada saat ini, satu-satunya tujuan Murong Yu adalah Teng Yun Rifting Kilin. Karena siapa yang mengasingkan dirinya ke medan perang Taiko, Murong Yu secara alami marah, dan dia juga tahu bahwa pihak lain itu gelisah dan baik hati. Tetapi sekarang karena dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu, secara alami tidak mungkin untuk membalas dendam dari pihak lain. Namun, Murong Yu telah merekam kejadian ini dalam benaknya. Dia adalah orang yang pendendam. Kecepatan Teng Yun Rifting Kilin sangat cepat, dan Murong Yu sudah jauh tertinggal dalam beberapa tarikan napas, dan bahkan bayangannya tidak terlihat. Namun, sejak Teng Yun Rifting Kilin menunjukkan bentuknya, ia telah meninggalkan napas dalam kehampaan. Oleh karena itu, Murong Yu mengejar napas ini dan dengan cepat menyusul. Setelah beberapa hari, Murong Yu telah mencapai kedalaman medan perang Taiko. Pada saat ini, tekanan menjadi semakin menakutkan. Murong Yu yang tertekan hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Selain itu, aura pembunuhan dan perubahan kehidupan semakin kuat, dan tekanan di hati Murong Yu sangat ditekan. Selain itu, dari waktu ke waktu, beberapa binatang buas yang mengerikan namun tidak tingkat tinggi akan mengejar Murong Yu. Tentu saja, binatang buas ini tidak sehebat Kilin Teng Yun Shikong dan tidak akan terlihat. Namun, serangan mereka semua memiliki aura pembunuh dan hikmat yang kuat, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, selama tidak ada binatang buas dengan peringkat terkuat dalam daftar suci, tidak ada banyak ancaman bagi Murong Yu. Pada awalnya, Murong Yu membunuh banyak binatang buas tingkat ini. Namun, setelah itu, Murong Yu tidak ingin membunuh. Sebaliknya, mereka dikumpulkan ke dalam buku Hetuluo. Sepanjang jalan, ia mengumpulkan lusinan binatang buas yang kuat untuk Murong Yu, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Jika bukan karena tujuan utamanya untuk mengejar Kilin Rifting Yun, Murong Yu akan mengumpulkan lebih banyak binatang buas. Apa, Murong Yu, yang ditekan oleh tekanan kuat, tidak bisa lagi terbang. Pada saat ini, Murong Yu jatuh di gunung yang tinggi. Dalam pandangannya, Kilin Riak Teng Yun berada di puncak gunung lain, menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, matanya menyemburkan api, tampak sangat marah. Mungkin karena Teng Yun Rifting Unicorn adalah raja binatang suci, tidak ada binatang buas lain yang berani menginjakkan kaki di ratusan juta mil di sekitar gunung ini. Dan di sepanjang jalan, Murong Yu juga melihat tulang-tulang banyak binatang buas, yang semuanya tampak telah ditampar sampai mati. Itu seharusnya menjadi mahakarya Teng Yun Kilin ini. Kekuatan tempur Teng Yun Rifting Kilin kuat, tetapi seharusnya tidak mencapai titik di mana daftar suci kuat. Oleh karena itu, Murong Yu memperkirakannya sebentar, lalu membuka sosoknya dan bergegas menuju Teng Yun Rifting Kilin. Di sisi lain, Teng Yun Rifting Kilin juga meraung, menendang tanah dengan keempat kakinya, dan sosoknya melompat keluar dengan kekuatan, berubah menjadi aliran cahaya, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan membanting Murong Yu dengan keras. Bagi Murong Yu, seorang manusia yang telah mengejarnya selama berhari-hari dan bermalam, Teng Yun Rifting Kilin sangat marah. Boom! Di antara percikan api dan api, keduanya bertarung bersama. Kali ini adalah pertempuran antara Mingdao dan Ryolgun. Kekuatan mengerikan meletus, kekosongan di sekitar gempa bumi terus-menerus hancur, dan gunung itu terus-menerus diratakan dengan tanah. Murong Yu menggunakan berbagai keterampilan tempur, dan Teng Yun Splitting Kirin yang telah membunuhnya secara langsung tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kecuali untuk raungan terus-menerus, Teng Yun Splitting Kirin tampaknya tidak dapat menyerang balik Murong Yu. Ini mengejutkan Murong Yu, karena setelah satu putaran pertempuran, ia menemukan bahwa kekuatan Teng Yun Rifting Kilin tampaknya lebih rendah dari sebelumnya. Selain itu, selama perang, Teng Yun Rifting Kirin tidak bersembunyi ke dalam kekosongan. Tampaknya kemampuan untuk menyembunyikan kekosongan telah menghilang begitu saja. Auzu.com pasti ada yang salah dengan Teng Yun Rifting Kirin. Murong Yu mengerang dalam hatinya, tetapi tidak ada jeda di tangannya, dan segala macam trik besar terus mengalir keluar. Hari ini dia harus menekan Teng Yun Rifting Kilin. Oleh karena itu, meskipun dia sering menggunakan gerakan besar, dia tidak membunuh hati Teng Yun Rifting Kilin.
Justru karena inilah Teng Yun Rik Kong Kilin akan selalu menempel padanya. Namun, seiring waktu perang terus berlanjut, kekuatan Teng Yun Ripple Kirin semakin menurun. Awalnya, kekuatannya telah mencapai tingkat leluhur kekacauan tingkat 9 senior. Tetapi sekarang, telah jatuh ke tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat pertama. Percayalah bahwa tidak akan lama lagi sebelum Teng Yun Rik Kong Kilin akan turun ke alam orang suci leluhur. Dengan begitu, Murong Yu pasti akan mengalahkannya. Raungan, Teng Yun Rik Kong Kilin mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, dan setelah cakarnya menghantam Murong Yu, ia berbalik dan terbang kembali. Kemana harus melarikan diri? Teriak Murong Yu sambil melangkah maju, tetapi dia sudah menyusulnya. Di antara kilat dan api, Teng Yun Leaping Kirin menghantam gunung sebelumnya dengan satu kepala, lalu menghilang dengan swish. Tanpa ragu, Murong Yu menyerbu masuk. Pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian Murong Yu menyadari bahwa dia telah memasuki sebuah gua besar. Di depannya, unikorn pemecah awan yang sebelumnya bertarung dengannya berlutut di dalam gua. Di depannya, ada dua unikorn yang berkali-kali lebih besar darinya duduk di tanah, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura dari kedua unikorn besar ini pasti mencapai peringkat yang terkuat dalam daftar suci, dan bahkan kekuatannya mungkin mencapai peringkat Yuan Jia, atau bahkan lebih tinggi. Seluruh tubuh Murong Yu berdiri tegak, dan semua harta dikorbankan untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama, semua kekuatannya dinaikkan ke ekstrim. Namun, dia segera menemukan bahwa dia hanyalah alarm palsu. Meskipun kedua unikorn itu kuat, mereka tidak memiliki napas kehidupan. Dengan kata lain, kedua unikorn itu sudah mati. Kedua unikorn ini seharusnya adalah orang tua dari unikorn pembelah Teng Yun ini. Meskipun dipastikan bahwa kedua unikorn ini sudah mati, Murong Yu tidak berani ceroboh, dan masih melihat dengan waspada. Orang-orang kuat di zaman kuno memiliki kekuatan magis yang hebat. Siapa yang tahu metode apa yang mereka miliki? Astaga, sementara Murong Yu sedang melihat kedua unikorn yang mati, Kilin Riak Teng Yun, yang telah bertarung dengan Murong Yu sebelumnya, langsung jatuh ke tanah dan mengalami koma. Bagaimana situasinya? Murong Yu langsung tertegun, bergemuruh. Setelah Teng Yun Rifted Kirin jatuh, gelombang kekuatan yang dahsyat dan kacau meledak darinya. Tiba-tiba, tubuh Teng Yun Rif Kilin yang kuat retak terbuka, dan darah mengalir keluar, yang sangat menakutkan. Bahkan Murong Yu merasakan aura jiwa Teng Yun Splitting Kirin juga dahsyat dan tidak stabil. Murong Yu terkejut dan tidak peduli tentang apapun lagi, bergegas ke sisi Teng Yun Rif Kilin, dan mulai menyelidiki. Pandangan ini mengejutkannya, tubuh Teng Yun Rif Kilin tampaknya berada dalam kekacauan. Kekuatan yang awalnya dipadatkan menjadi satu kekuatan seperti huru hara para pangeran, kehilangan kendali dalam tubuhnya dan bergegas kemana-mana. Ini bukan masalah apapun, selama Teng Yun Rif Kilin mengendalikan kekuatan-kekuatan ini lagi, tidak akan ada masalah besar. Yang membuat Murong Yu takut adalah jiwa Teng Yun Rik Kong Kilin. Jiwa normal adalah panas yang dipadatkan oleh semacam kekuatan jiwa, dan itu sangat murni. Tetapi jiwa Teng Yun Rifted Kirin disatukan oleh kekuatan ratusan juta jiwa. Meskipun ini sangat kuat, kekuatan jiwa-jiwa itu adalah jalan mereka sendiri, dan tidak ada yang yakin. Akibatnya, jiwa Teng Yun Splitting Kirin menjadi ratusan juta fragmen, tidak dapat disatukan. Begitu Teng Yun Splitting Kirin tidak dapat mengendalikan fragmen jiwa ini, mereka akan berada dalam kekacauan, semua orang ingin menelan seseorang, dan kemudian bersatu. Murong Yu memperkirakan bahwa jiwa Teng Yun Rifted Kirin telah seperti ini di pagi hari, dan alasan mengapa tidak ada kecelakaan mungkin karena penindasan jangka panjang Teng Yun Rifted Kirin. Namun, jiwa semakin kuat, dan jika kekuatan Teng Yun Rik Kong Kilin tidak tumbuh lebih kuat, itu tidak akan dapat terus menekannya. Murong Yu memperkirakan bahwa alasan untuk ini kali ini adalah bahwa serangan jiwanya menyebabkan ini meledak. Faktanya, Murong Yu salah menebak. Bukan serangan jiwanya yang menyebabkan Teng Yun Rif Kilin meletus. Sebaliknya, jiwa Teng Yun Rik Kong Kilin telah mencapai ambang ledakan. Bahkan tanpa Murong Yu, itu akan benar-benar meledak dalam beberapa saat. Murong Yu baru saja mempercepat waktu wabah. Jika ini terus berlanjut, Teng Yun Splitting Kirin pasti akan mati. Murong Yu tidak ragu-ragu, meraih Teng Yun Crack Sky Kirin dan bergegas ke Hetu Luoshu. Dia ingin menyembuhkan Teng Yun Rik Kong Kilin. Hetu Luoshu adalah dunianya Murong Yu. Di sini, dia adalah tuannya. Oleh karena itu, setelah dia dan Teng Yun Rif Kilin memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu mengerahkan kekuatan Hetu Luoshu dan langsung menekan Teng Yun Rif Kilin. Jika saat itu berada di puncak, Murong Yu mungkin harus menghabiskan banyak upaya untuk menekan Teng Yun Rik Kong Kirin. Namun sekarang, kesadaran Teng Yun Rifting Kirin telah hilang, hanya kekuatan untuk menimbulkan kekacauan yang tersisa, dan itu sama sekali bukan lawan Murong Yu. Selain itu, kekuatan-kekuatan ini bertindak secara independen, dan mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Dengan kerja sama Hetu Luoshu, dalam waktu 1 jam, Murong Yu sepenuhnya menekan kekuatan-kekuatan yang bersemangat itu. Namun, penindasan adalah milik penindasan, tetapi itu tidak dapat memilah semuanya dan mengumpulkannya menjadi kekuatan yang tak tertandingi dan murni. Untuk melakukan ini, Teng Yun Rik Kong Kilin harus melakukannya sendiri. Selama proses ini, Murong Yu juga menggunakan pohon kehidupan untuk memperbaiki tubuh Teng Yun Crack Unicorn. Membuat tubuh fisiknya lebih kuat.
Hanya saja tubuh dan kekuatannya mudah ditangani, dan ini bukanlah alasan utama. Jiwa, hal utama adalah hubungan jiwa. Melihat jiwa Qilin Tengyun yang retak yang terbentuk dari ratusan juta pecahan jiwa, Mu Rongyu merasakan sakit kepala. Di antara miliaran pecahan jiwa, hanya sebagian kecil jiwa yang termasuk dalam Qilin Tengyun Rikong. Dan jika jiwa lain ditelan atau ditarik, jiwa Qilin Tengyun Rikong akan menjadi sangat lemah. Dengan kekuatannya saat ini, jiwanya yang lemah tidak dapat mengendalikan tubuh fisik dan kekuatannya sama sekali, dan akan hancur menjadi bubuk. Itu tidak dapat diambil, dan tidak dapat ditelan. Itu hanya dapat ditelan oleh jiwa Qilin Tengyun Splitting. Namun, Qilin Tengyun Rikong telah pingsan tanpa kesadaran apapun. Bahkan jika dia sadar, dia tidak dapat menelan pecahan jiwa lainnya. Jika tidak, pecahan jiwa ini akan ditelan sejak lama, dan Qilin Tengyun Splitting tidak akan muncul dalam situasi ini. Mu Rongyu menduga, jika bukan karena hubungan antara jiwa dan kekuatan, ranah Tengyun Ripple Qilin pasti bukan ranah orang bijak kuno. Bahkan menjadi leluhur kekacauan, dan bahkan mencapai ranah tertinggi pun tidak masalah. Dengan begitu, Mu Rongyu niscaya akan mati jika memasuki medan perang primordial ini. Apa yang harus kulakukan? Hanya bisa membiarkan Qilin menelannya sendiri. Namun, pecahan jiwa itu terlalu kuat. Gumam Mu Rongyu dalam hatinya. Meskipun pecahan jiwa yang membentuk jiwa Qilin Rift Tengyun kecil, namun sangat kuat. Setiap sinar jiwa memancarkan napas yang mengerikan. Mu Rongyu menduga bahwa pecahan jiwa ini ditelan oleh Qilin Rift Tengyun dengan cara khusus. Itu seharusnya adalah pecahan jiwa dari orang-orang kuat yang gugur di medan perang primordial ini. Mereka yang berpartisipasi dalam perang 10.000 klan saat itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun pecahan jiwa mereka hampir hancur, masih ada beberapa di medan perang Nuoda. Jika semua pecahan jiwa ini dapat ditelan, maka jiwa Qilin Riak Tengyun pasti sangat menakutkan. Sayang sekali orang ini baru saja menelan banyak, meskipun dia menelan banyak. Tetapi saya tidak dapat mencernanya. Tragedi pada akhirnya, jika pecahan jiwa lainnya tidak dapat ditelan, jiwa Qilin Riak Tengyun pasti akan meledak dan akhirnya musnah. Hanya bisa begitu, Mu Rongyu duduk di tanah, berpikir sejenak, lalu mulai menyerbu jiwa Qilin di langit yang retak Tengyun, dan mulai membangunkan jiwa Qilin. Bagaimana situasinya? Mengaum. Ketika kesadaran Qilin kembali sadar, dia melihat Mu Rongyu, lalu mengaum tanpa ragu-ragu, dan dia ingin memuncakinya, ingin membunuh Mu Rongyu. Jika kamu tidak ingin mati, jangan bergerak. Mu Rongyu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengembun menjadi penampilannya sendiri, dan berteriak dengan keras. Tiba-tiba, Tengyun Rikong Qilin ditekan. Berdiri di kejauhan, tampak marah dan waspada pada Mu Rongyu. Dia masih ingat bahwa dia akan melahap jiwa pria ini. Namun, dia diserang oleh jiwa lawan dengan sebuah pukulan, dan kemudian jiwanya sendiri meledak. Kemudian, dia tidak memiliki ingatan. Karena dia pingsan dalam keadaan koma. Jiwamu sangat serius. Jika kamu dapat mempercayaiku, aku dapat membantumu menelan jiwa-jiwa ini. Jika kamu tidak mempercayaiku, maka kamu dapat hidup dan mati. Kata Mu Rongyu ringan. Dia tidak membujuk Tengyun untuk membelah langit Qilin, juga tidak mengancamnya atau apapun, hanya dengan ringan mengklarifikasi sudut pandangnya. Dia tahu bahwa Qilin pasti akan setuju. Benar saja, Qilin langsung ragu-ragu. Dia secara alami menyadari situasinya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tetapi apakah Mu Rongyu begitu baik? Dan, yang terpenting adalah, apakah dia memiliki kemampuan ini? Tidak bisakah aku berani mengemasi tiket? Alasan utamanya adalah apakah kamu ingin mencobanya? Tampaknya tahu apa yang dipikirkan Qilin. Mu Rongyu berkata dengan ringan. Dia benar-benar tidak yakin. Tentu saja, jika itu adalah jiwanya sendiri, dia akan langsung menelannya. Mendengar kata-kata Mu Rongyu seperti ini, Qilin merasa sedikit lega. Jika Mu Rongyu mengemasi tiket dan mengatakan itu pasti mungkin, dia tidak akan pernah mempercayainya. Hanya saja, Mu Rongyu begitu tidak mementingkan diri sendiri untuk membantunya. Tidak ada persyaratan. Apa yang kau miliki? Qilin tetap waspada. Mu Rongyu menggelengkan kepalanya. Meskipun ia ingin menaklukkan Rift Tengyun Qilin, ia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Jika ia ingin menaklukkan unicorn, maka unicorn itu menyerah. Mata Qilin berkedip, dan jawaban Mu Rongyu mengejutkannya. Ia awalnya berpikir bahwa Mu Rongyu akan membiarkannya menjadi hewan peliharaannya sehingga ia akan dibantu. Auzu.com. Bagaimanapun, ia adalah Raja Binatang Suci, sangat kuat. Siapa yang tidak ingin menerimanya? Oke, jika kau benar-benar membantuku memperbaiki ini, aku akan membalasmu lagi. Meskipun Qilin masih sedikit bingung dan waspada. Namun pada akhirnya, ia tidak dapat menahan godaan besar ini. Terlepas dari konspirasi Mu Rongyu, jika ia berani merugikannya, ia akan membunuhnya dengan pukulan setelah ia pulih. Jadi Qilin memegang ide ini dan mulai menerima bantuan Mu Rongyu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Namun, kau bermaksud melahap pecahan jiwa ini dan menumbuhkan jiwamu sendiri. Namun, meskipun kau menelannya, kau tidak dapat mencernanya. Sekarang, aku akan membantumu mencerna jiwa-jiwa ini. Kata Mu Rongyu dengan suara yang dalam, jiwa yang besar itu telah menyerbu ke dalam jiwa Qilin, lalu meraih seuntai pecahan jiwa dan langsung memurnikannya.
Siap untuk ditelan. Setelah memurnikan untaian pecahan jiwa ini, Murongyu berteriak keras dan menyerahkannya kepada jiwa kilin. Alasan mengapa jiwa Murongyu memiliki kemampuan untuk menelan dan menyatukan jiwa adalah karena sebelumnya ia telah menggabungkan pemakan jiwa. Namun, Kirin tidak melakukannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mencerna pecahan jiwa ini. Namun, ketika Murongyu memurnikan kekuatan jiwa itu, jiwa kilin dapat ditelan. Tidak butuh waktu lama bagi unicorn untuk menelan kekuatan jiwa yang telah dimurnikan. Dan Murongyu telah memurnikan pecahan jiwa kedua. Jadi, saat memurnikan, saat menelan. Jadi setengah bulan berlalu, melihat pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, Murongyu terdiam. Berapa ukurannya? Setelah memurnikan selama setengah bulan, Murongyu memurnikan dan mengalahkan pecahan jiwa. Namun, ini hanyalah puncak gunung es di antara pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memurnikan semua pecahan jiwa, Murongyu memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 100.000 tahun. Selain itu, yang dimurnikannya masih merupakan pecahan jiwa yang paling lemah. Ini, bos, jangan melankolis. Bukankah ini hanya beberapa pecahan jiwa? Anda bisa melakukannya. Pria tidak bisa melakukannya. Kilin mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum. Setelah 2 bulan bergaul, Kilin akhirnya menemukan bahwa Murongyu bukanlah orang jahat. Meskipun dia ingin menaklukkan dirinya sendiri, setidaknya dia tidak akan memanfaatkan orang lain, dan ditambah dengan bantuan penuh dedikasi Murongyu, Kilin tentu saja merasa berterima kasih. Setelah semua orang saling mengenal, dia berteriak satu persatu. Xiao Bai, apakah kamu mencari sesuatu? Murongyu melotot ke arah orang ini dan menendangnya ke tanah. Xiao Bai, yaitu Teng Yun Likong Kilin tampak tertekan, dan berlari kembali ke wajah Murongyu sambil menangis. Aku bilang bos, aku benar-benar tidak bisa mengubah nama. Nama ini terlalu mati otak. Otakmu hampir mati sekarang. Kurasa nama Xiao Bai cocok untukmu. Murongyu menatap Xiao Bai dengan senyum di wajahnya. Kemudian, Xiao Bai terdiam. Setelah bercanda beberapa saat, Murongyu melihat pecahan jiwa. Sedikit mengernyit. Bos, jika kamu baik-baik saja, maka luangkan waktumu. Bagaimanapun, aku telah seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuanmu untuk menekannya, itu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Xiao Bai berkata dengan cepat. Murongyu menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah setengah-setengah. Waktu, jika tidak ada Hetu Luoshu, dia mungkin tidak mau menghabiskan 100.000 tahun untuk membantu Kilin. Paling-paling, aku hanya membantu menekannya saat aku punya waktu. Namun, Hetu Luoshu dapat mempercepat waktu. Dengan demikian, Murongyu mulai mempercepat waktu. Ribuan tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Setelah 100.000 tahun berlalu, masih banyak fragmen dalam jiwa Kilin. Perkiraan Murongyu sebelumnya masih sedikit optimis. 1 juta tahun. Butuh waktu 1 juta tahun penuh bagi Murongyu untuk akhirnya memurnikan fragmen jiwa Xiao Bai. Dengan bantuan Murongyu, jiwa Xiao Bai juga meroket, mencapai level Meteor Soul. Setelah menguasai jiwa, Xiao Bai dengan cepat menekan kekuatan di tubuhnya. Kemudian dengan bantuan Murongyu, kekuatan yang bersemangat itu juga mengembun menjadi kekuatan yang kuat dan murni, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Bai. Kekuatan asli Xiao Bai telah mencapai level benda langit kacau tingkat 9 senior. Dan sekarang dia melampauinya dalam satu gerakan dan bergegas ke jajaran yang terkuat dalam daftar suci. Bos, aku akan mengikutimu di masa depan, kata Xiao Bai dengan tulus, berdiri di depan Murongyu. Menjadi kuat adalah satu hal, yang terpenting adalah dia akhirnya menjalani kehidupan yang normal. Tidak lagi menderita siksaan jiwa yang telah dideritanya sejak lahir. Dan semua ini, orang tuanya gagal memberinya, tetapi Murongyu yang memberikannya kepadanya. Murongyu dapat dikatakan sebagai orang tua kedua Xiao Bai dan memberinya kehidupan baru. Selain itu, Xiao Bai juga ingin meninggalkan medan perang Taiko. Oleh karena itu, ia memiliki ide untuk bergaul dengan Murongyu. Dalam hal ini, Murongyu secara alami diterima. Sekarang Xiao Bai adalah orang kuat dalam daftar suci. Siapa yang tidak ingin memiliki orang kuat seperti itu dalam daftar suci di sisinya? Selain itu, begitu Xiao Bai benar-benar tumbuh dewasa, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Bos, apakah Anda ingin menjelajahi medan perang primordial ini lagi? Namun, ada roh-roh pendendam yang sangat menakutkan di kedalaman medan perang primordial ini. Biasanya saya tidak akan berani masuk. Setelah keluar dari gua tempat orang tua Xiao Bai dimakamkan, Xiao Bai bertanya. Kata Murongyu, hantu dan roh pendendam adalah tubuh jiwa, yang memiliki efek besar pada promosi jiwa Murongyu. Jika dapat dimurnikan, jiwa Murongyu dapat tumbuh lagi. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Bai, roh pendendam di sana adalah roh pendendam dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di era primordial. Setelah bertahun-tahun berkembang dan tumbuh, kali ini bahkan lebih mengerikan. Jika Murongyu lewat, dia akan langsung ditelan. Namun, jika hanya di pinggiran, bukan tidak mungkin untuk memeriksanya. Jika dia dapat menaklukkan beberapa jiwa yang relatif lemah, itu juga akan memiliki banyak manfaat untuk promosi jiwanya. Setelah mengerang, Murongyu hendak menjawab, ketika suara negatif datang, kamu tidak perlu pergi kemanapun.
Suara ujian negatif datang, dan rambut Murong Yu dan Murong Yu meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh perasaan perlahan muncul dari kehampaan di depan mereka, dan akhirnya berdiri 1 mil jauhnya dari mereka. Matanya yang tanpa emosi bersinar dengan cahaya dingin dan menatap Murong Yu. Di mata pihak lain, Murong Yu melihat jejak keserakahan yang kuat. Murong Yu tahu bahwa ini adalah orang lain yang memiliki kesempatan untuk tubuhnya sendiri. Dan mungkin juga orang ini mengasingkan dirinya ke medan perang Taiko. Sungguh cemburu saat bertemu musuh. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Murong Yu seperti semburan air, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan menyapu pria kurus berpakaian hitam seperti badai yang dahsyat. Kau mengasingkanku ke medan perang primordial ini. Suara Murong Yu dingin, dan dia menatap lawan dengan niat membunuh dan amarah yang mengerikan dan meraung. Kau bahkan tahu medan perang Taiko. Hetu Luoshu tidak bisa digunakan lagi, kan? Sekarang aku akan memberimu cara untuk memutuskan sendiri atau dibunuh olehku. Pria kurus hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya Murong Yu seperti kura-kura di dalam bucinya, tidak ada jalan keluar sama sekali. Sebenarnya, pria kurus berpakaian hitam adalah yang terkuat di daftar suci. Selain itu, kekosongan medan perang primordial begitu kuat sehingga Murong Yu tidak bisa berteleportasi sama sekali. Dan bagaimana mungkin Murong Yu, yang tidak bisa berteleportasi, menjadi lawannya? Pada saat ini, pria kurus berpakaian hitam bahkan telah melihat bahwa dia telah memurnikan tubuh Murong Yu dan akan menjadi penguasa kekacauan. Begitu kamu menjadi penguasa kekacauan, kamu akan benar-benar abadi, dunia adalah yang terkuat. Murong Yu menatap pria kurus berpakaian hitam di depannya dengan mata yang menyemburkan api, tetapi hatinya terangkat. Dari kejauhan, pria kurus berpakaian hitam ini lebih kuat dari pria berkulit hitam yang aku temui sebelumnya. Keduanya kuat dalam daftar suci. Jelas, peringkat orang ini jauh lebih tinggi daripada pemuda berpakaian hitam sebelumnya. Kemudian, menoleh untuk melihat Xiao Bai, meskipun Xiao Bai juga seorang pria kuat dalam daftar suci. Tetapi peringkatnya jelas tidak setinggi orang ini. Xiao Bai, apakah kamu tahu pintu keluar medan perang Taiko? Murong Yu menatap pria kurus berpakaian hitam itu dengan marah, dan pada saat yang sama mengirimkan suara itu kepada Xiao Bai. Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Dia telah tinggal di medan perang Taiko sejak dia lahir, dan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Selain itu, karena dia memiliki ingatan, orang tuanya telah meninggal. Meskipun dia mampu mewariskan ingatan, dia tidak memiliki ingatan untuk mengekspor. Hati Murong Yu hancur. Dia bahkan bukan lawan dari pria berpakaian hitam sebelumnya, apalagi lawan dari pria kurus berpakaian hitam. Kekuatan tempur, kecepatan, jauh lebih rendah daripada lawannya. Jadi, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Bos, meskipun aku tidak tahu jalan keluarnya, tapi aku bisa keluar langsung. Jika ada koordinat ruang, aku akan langsung menghancurkan kehampaan dan berteleportasi. Xiao Bai berkata dengan suara rendah. Murong Yu terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Xiao Bai benar-benar memiliki kemampuan, itu seharusnya bakat dan kekuatan supernaturalnya. Meskipun Murong Yu mengendalikan aturan ruang, dia hanya dalam kendali awal dan tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Kemampuan Xiao Bai adalah melawan langit. Bagaimana dengan koordinat spasial? Cukup sederhana, itu juga lebih banyak digunakan di alam suci. Jadi, Murong Yu memilih koordinat spasial dan menyerahkannya kepada Xiao Bai. Bos, cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, aku akan dapat menghancurkan kehampaan dan membangun saluran spasial. Xiao Bai Chuanyin berkata, dan pada saat yang sama, dia sudah bersiap untuk membangun saluran spasial. Siapa kamu? Murong Yu menatap pria kurus berpakaian hitam dengan ekspresi marah di wajahnya. Hei, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Aku Wang Tianlu dari Sekte Tiangang. Pria kurus berpakaian hitam itu tersenyum, suaranya sangat cemberut. Seorang murid dari Sekte Tiangang, salah satu dari 10 tempat suci umat manusia. Mata Murong Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya meroket. Di seluruh dunia suci, hanya ada 108.000 daftar suci yang kuat. Kecuali mereka yang kuat dalam pembudidaya biasa, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan kekuatan besar. Namun, dunia suci sangat besar, dan hanya ada sedikit daftar suci yang kuat dengan kekuatan rata-rata. 10. Tempat suci umat manusia, setiap tempat suci memiliki daftar suci yang kuat. Tapi jelas tidak banyak. Misalnya, urusan Raka sekarang memiliki 2 pembangkit tenaga listrik di daftar suci, dan jumlah ini sudah sangat objektif. Auzu.com. Meskipun murid-murid Tiangang Zong tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada urusan Raka, tetapi jelas tidak ada banyak pemain yang lebih kuat di daftar suci. 2 atau 3, tidak lebih dari 5 pembangkit tenaga listrik daftar suci paling banyak. Jika Wang Tianlu ini dapat dipenggal, itu pasti akan dapat merusak Tiangang Zong dengan parah. Oleh karena itu, Murong Yu telah melahirkan niat membunuh yang kuat terhadap Wang Tianlu. Niat membunuh yang tak terselubung itu meletus dari tubuh Murong Yu, bergulung ke segala arah seperti lautan badai. Namun, Wang Tianlu tidak menanggapi. Jika Murong Yu juga merupakan orang kuat dalam daftar orang suci, ia masih akan memiliki beberapa kekhawatiran.
Namun sekarang, Murong Yu tidak memiliki ancaman baginya. Apakah orang itu juga merupakan penguasa sekte Tiangang sebelumnya? Murong Yu mengajukan pertanyaan lain. Bagi orang itu, Murong Yu telah melahirkan hati yang membunuh. Aku hanya tidak tahu identitas pihak lain. Maksudmu si idiot Gou Yuanliang itu? Dia adalah musuhmu, orang kuat yang disebut-sebut di kuil Zhenwu. Wang Tianlu tersenyum, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Meskipun mereka semua kuat dalam daftar orang suci, peringkatnya jauh lebih tinggi daripada lawannya. Jika ia ingin membunuh lawannya, sama sekali tidak ada masalah. Kuil Zhenwu, alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Orang-orang di kuil Zhenwu semakin dilebih-lebihkan. Jika ada kesempatan, Murong Yu pasti akan menghancurkan seluruh kuil Zhenwu. Namun, setidaknya setelah ia menjadi yang tertinggi. Bagaimanapun, kuil Zhenwu masih memiliki pendukung tertinggi. Wah, kau tahu terlalu banyak. Aku tidak sabar, beri kau 3 waktu bernapas untuk menilai dirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sendiri. Wang Tianlu berkata dengan dingin. Pada saat ini, Xiao Bei belum mengatur saluran ruang angkasa. Kulit kepala Murong Yu mati rasa, dan dia melangkah maju, saling memandang dengan acuh tak acuh. Kau menginginkan tubuh fisikku, maka lakukanlah sendiri. Tebasan jiwa ilahi, Murong Yu telah dijual di tengah-tengah petir. Meningkatkan serangan jiwa ke ekstrim, menebasnya dengan cepat. Benar-benar luar biasa, orang suci jiwa tidak maha kuasa. Wang Tianlu mencibir dan melancarkan pukulan. Dengan suara, ledakan, serangan jiwa Murong Yu hancur berkeping-keping di udara. Namun, Wang Tianlu mendengus dingin, mengubah tinjunya menjadi genggaman, dan meraih Murong Yu dalam sekejap. Ledakan, 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 berbagai harta karun dikorbankan oleh Murong Yu, meledak dari cahaya suci berwarna-warni, membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia, dan meledakkan dunia ke Wang Tianlu. Kekuatannya bagus, tetapi hari ini aku akan memberitahumu kengerian orang-orang suci yang kuat. Wang Tianlu mencibir, tetapi tangan besar yang menghancurkan kepala siang Murong Yu tersangkut di udara. Kekuatan yang menggelegar dan mengerikan meledak dari jari-jarinya seperti semburan air. Tiba-tiba, berbagai harta karun seperti menara Ziguang Tianluo dan San Haijing tampaknya terperangkap oleh kekuatan yang mengerikan, dan mereka mandek di kehampaan. Kemudian pada saat berikutnya, harta karun ini diseret oleh kekuatan yang mengerikan dan bergegas menuju Wang Tianlu dengan cepat. Aku menertawakan harta karun ini. Wang Tianlu tersenyum, meraih dengan tangannya yang besar, sudah meraih harta karun ini di tangannya yang besar. Wajah Murong Yu dingin dan dia meraung dalam hatinya. Kekuatan dahsyat dituangkan ke dalam harta karun ini melalui udara, dan perlu mengendalikan harta karun ini untuk terbang kembali. Hanya saja kekuatan Wang Tianlu terlalu kuat, dan dia tidak bisa menyingkirkan harta karun itu dengan kuat di tangannya. Berisik, melihat harta karun ini terus bergetar, aku ingin melepaskan diri dari kendaliku. Wang Tianlu tidak bisa menahan tangis dingin. Kekuatan mengerikan itu meledak dari telapak tangannya, menenggelamkan semua harta karun. Engah, hati Murong Yu terkejut, dan seteguk darah keluar. Wang Tianlu sebenarnya menghapus kekuatan pikirannya yang melekat pada harta karun itu. Begitu kekuatan pikiran ini dilenyapkan, maka harta karun itu tidak ada hubungannya dengannya. Berjuang, sangat tidak mungkin bagi Murong Yu untuk membiarkan harta karunnya direbut oleh pihak lain. Setelah menggertakkan giginya sejenak, dia melepaskan manipulasi beberapa harta karun lainnya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam Purple Light Sky Rota. Dia ingin mendesak senjata tertinggi ini untuk membunuh Wang Tianlu. Boom! Menara Ziguang Tianluo berguncang hebat, dan cahaya ungu cemerlang serta cahaya suci warna-warni meledak dengan dahsyat, dan aura mengerikan yang menghancurkan dunia pun meledak dalam sekejap. Setelah suara yang mengejutkan itu, Wang Tianlu terkejut, dan dikejutkan oleh Ziguang Tianluota. Dan harta karun lainnya yang awalnya dia tahan juga terguncang satu demi satu. Pada saat ini, Ziguang Tianluota telah didesak hingga ekstrim, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi untuk membunuh Wang Tianlu dengan ganas.